Kali ini kita akan bicara mengenai BIM, Building Information Modeling. BIM ini sebetulnya sudah sering dibahas ya, dan mungkin ada definisi atau penjelasan yang agak berbeda. Uh, ini sebetulnya cukup wajar karena BIM ini berkembang dari beberapa tahun yang lalu, mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan selama perjalanannya itu memang ada beberapa penyesuaian. Jadi kalau kita lihat 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang, BIM itu memang secara konsep itu cukup berbeda. Nah, di sini kita akan coba bahas secara sederhana ya, BIM itu sebetulnya apa. Jadi kita nggak usah terlalu teknis, nggak usah terlalu detail. Kita cuma lihat BIM ini sebenarnya apa sih. Nanti akan ada beberapa video yang akan bahas mengenai terminologi atau istilah-istilah BIM lainnya. Cuma kali ini kita lihat BIM itu sebetulnya apa sih? Oke, jadi apa itu BIM? Jadi kalau secara sederhana BIM itu adalah digitalisasi konstruksi. Apa yang sudah kita lakukan sekarang? Jadi kita sekarang kan selama ini juga tanpa BIM sudah bisa melakukan desain, melakukan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan seterusnya. Nah, tapi dengan adanya BIM ini semua proses itu dijadikan digital. Jadi yang dulu mungkin kita masih pakai kertas kalkir, terus nanti kita ada juga untuk pelaksanaannya kita harus mengisi form, terus nanti juga ada beberapa pekerjaan yang dilakukan secara uh, analog ya atau secara manual. Itu nanti kita akan jadikan semuanya secara digital. Jadi BIM ini sebetulnya ya salah satu bagian dari digitalisasi konstruksi. Pertama kali kita mengenal BIM ya, mungkin awal-awal itu di Indonesia mulai santer terdengar BIM itu di tahun 2000-an. Jadi BIM itu masih sebatas dari membuat 3D model, 3D model dan ditambahkan informasi-informasi ke dalam model BIM ini. Jadi misalnya kalau saya pilih salah satu objek, saya akan dapat info ini objeknya apa gitu ya. Terus kalau kita lihat lagi itu misalnya ini materialnya apa dan seterusnya. Nah, sekarang kalau di 2023 ini ya, jadi BIM itu selain dari 3D model dan informasi-informasi itu, ini juga digunakan untuk sepanjang construction life cycle atau siklus konstruksi ini. Jadi kalau mungkin dulu kita masih bekerja di silo ya, jadi mungkin yang arsitek bekerja dengan software BIM-nya sendiri, terus nanti struktural bekerja dengan software BIM-nya sendiri, mungkin dari MEP juga begitu. Nah sekarang ini kita bicara BIM ini digunakan dari tahap awal, jadi perencanaan dari beberapa stakeholder, dari arsitek, struktur, MEP itu bisa kolaborasi. Sesudah itu ke pelaksanaan konstruksi, pengawasan sampai ke facility manajemennya atau ini ya building operationnya. Jadi ini kalau kita sekali lagi ya, kalau kita bicara digitalisasi konstruksi itu ya sebetulnya kita harus bicara BIM. Jadi dasarnya itu dari BIM. Oke, jadi ini kalau kita bicara informasi ya. Jadi kalau sekali lagi apa yang sudah kita lakukan itu sebetulnya ya eh, ya kita sudah bisa lakukan semua tanpa BIM ya. Jadi di sini kalau kita lihat dulu kita bikin 3D model ini untuk visualisasi itu biasanya kita buat dari gambar 2D. Jadi mungkin arsitek sudah selesai mendesain, terus dikasih ke 3D artisnya, mereka akan bikin model 3D-nya seperti apa, terus nanti di render diserahkan ke klien. Nah sekarang terbalik. Jadi kita memang bikin model 3D ini dan di dalamnya itu sudah lengkap informasinya. Jadi yang paling gampang ya kita bisa ngambil ini ya gambar denahnya seperti apa, gambar tampaknya seperti apa, potongannya, terus mungkin ada detail drawingnya. Ini semua kita bisa dapatkan dengan otomatis dari model BIM ini. Jadi kita nggak lagi bekerja secara terpisah-pisah. Terus ya ini yang gampang juga adalah ngitung quantity ya. Semua yang kita modelkan di sini itu bisa langsung dihitung jumlahnya berapa, panjangnya berapa, volume berapa dan seterusnya.
Nah, kalau dulu mungkin kita hanya sebatas ini, ya. Terus lama-lama mulai berkembang. Kalau kita sudah punya model BIM-nya, kenapa sih nggak sekalian model ini bisa dipakai oleh perencana struktur misalnya. Jadi mereka nggak perlu lagi membuat uh, model analytical-nya. Jadi kalau dulu saya misalnya sudah gambar desainnya ya dari arsitek sudah gambar dalam bentuk AutoCAD, 2D, diserahkan ke perencana struktur, mereka akan bikin model analytical seperti ini. Jadi mereka akan bikin posisi kolomnya di mana, pondasi di mana, terus ada balok di mana, dan seterusnya. Dan ini ternyata ini ya nggak gampang. Apalagi kalau bangunnya nggak tipikal. Dari posisi kolom di lantai 1 dengan lantai 2 itu bisa beda. Ini sering terjadi kesalahan. Terus juga dari sisi perencana analisis lainnya, ini juga bisa pakai. Karena BIM ini ternyata informasi yang bisa dihasilkan banyak ya. Jadi nggak cuma kayak gambar atau volume, tapi ini tadi untuk analisis struktur dan ini juga untuk analisis MEP, dan untuk analisis green building. Ini dia bisa mengeluarkan analytical space. Jadi kalau kita mau analisis green building atau building performance-nya, kita bisa ekspor sebagai GBXML. Terus nanti kita tinggal buka di softwarenya, langsung dianalisis. Jadi kalau kita lihat dari ini ya, dari pola kerjanya, ini kalau kita bicara konvensional, ini seperti ini. Jadi kalau di sini, misalnya di sini nanti perencana arsitek ya, mereka akan bikin desainnya, terus nanti sudah selesai dikasih ke perencana struktur. Nah, kalau gambarnya 2D CAD, ya, mereka butuh waktu untuk mempelajari itu. Jadi di sini nanti ada waktu yang hilang ya. Mereka akan belajar dulu, ini sebetulnya modelnya seperti apa. Terus mereka akan bikin ulang, ya, bikin ulang dari nol, bentuk analisis analytical modelnya bagaimana. Baru mereka bisa mulai mendefinisikan load, mendefinisikan load combination, terus material dan sebagainya, baru bisa melakukan analisis. Nah, begitu juga kalau kemudian lanjut ke ya, tahap selanjutnya. Ini juga akan ada informasi yang hilang di sini. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi ada waktu yang hilang di sini. Informasinya hilang, terus waktunya terbuang untuk membuat ulang informasi yang sebetulnya sudah ada di tahap selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengimplementasikan BIM, ya, ini hal-hal seperti ini mungkin akan berkurang, akan jauh berkurang. Jadi kita harapkan secara smooth, ya, secara mulusnya itu begini. Jadi tidak ada lagi waktu yang hilang, tidak ada informasi yang hilang waktu kita berpindah ke tahap selanjutnya. Ini kalau kita bicara dengan ini ya sesama apa tahap-tahap konstruksinya, tahap-tahap desainnya. Nah, ini juga waktu kita bicara proses desain, katakanlah ini si arsitek dia menggunakan Revit. Nah, terus di sini dia akan kolaborasi dengan perencana struktur. Nah, perencana struktur ini dia bisa melakukan analisis dengan software analisis. Di sini saya banyak pakai referensi Autodesk karena memang saya tahunya software Autodesk. Jadi ya dari sini mereka akan bekerja sama dengan tim perencana struktur yang dia bisa langsung membuka modelnya tanpa harus melakukan modeling ulang. Nah, begitu juga nanti kalau dari tim struktur ada update, ya misalnya ukuran baloknya berubah atau mungkin posisinya harus dipindahkan dan seterusnya, itu juga bisa langsung dikirimkan ke tim arsitek dan tim arsitek bisa mengupdate tanpa harus melakukan perubahan secara manual. Begitu juga kalau kita bicara dengan infrastruktur ya, saya dari lahannya, kawasannya itu didesain dengan Civil 3D, InfraWorks. Nah, ini nanti juga dia bisa saling kolaborasi. Nah, juga dengan nanti kalau kita bicara MEP, ya, ini juga sama ya. Jadi semua ini bisa saling berkolaborasi. Inilah yang konsep yang sebetulnya sekarang diajukan oleh BIM sekarang. Jadi kita tidak lagi bekerja dengan secara sendiri-sendiri, terus semua ini harus bisa saling
berkolaborasi. Jadi yang dulunya BIM itu mungkin si perencana arsitek punya BIM sendiri, terus struktur punya BIM sendiri, terus nanti mungkin MEP punya BIM sendiri, itu sebetulnya sudah BIM juga, tapi itu secara maturity levelnya itu masih level awal, atau tingkat kemapanan untuk adopsi BIM-nya sudah ada, tapi masih di tahap awal. Eh, jadi kalau kita bicara BIM itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke, kita besok akan implementasi BIM, terus kita beli softwarenya, terus kita training dan sudah itu kita bisa langsung pakai. Ya, BIM itu nggak seperti itu. Jadi kita bicara perubahan bisnis uh, secara keseluruhan. Makanya biasanya ini juga implementasinya pelan-pelan. Uh, Terus juga sekarang kalau kita simpulkan ya, jadi BIM itu sebetulnya bukan software atau bukan juga model 3D. Jadi kalau selama ini mungkin kita bicara oh, BIM ini susah nih karena ada beberapa mungkin yang dapat tender harus pakai BIM ya. Mereka sendiri tetap bekerja dengan cara konvensional pakai 2D CAD. Terus nanti waktu uh, serah terima dokumennya atau deliverable-nya itu baru dibuat 3D modelnya dalam bentuk BIM. Jadi itu memang jadi lebih nyusahin ya karena kita nggak dapat keuntungan BIM-nya terus jadi keluar biaya tambahan untuk membuat model 3D. Jadi BIM sendiri itu adalah bagaimana kita bekerja sama berkolaborasi dalam proses desain tersebut. Terus ya BIM itu kalau yang kedua ini ya, BIM ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibilang susah ya atau yang harus kita pelajari secara dari nol. Karena di sini sebetulnya adalah suatu hal yang sudah kita lakukan sehari-hari. Cuma yang dari proses yang tadinya manual itu kita jadikan proses digital. Terus yang ketiga ya, ini pelaksanaan konstruksinya seharusnya lebih transparan ya karena kalau model 3D ini bisa diakses oleh semuanya itu lebih jelas ya kita bisa lihat sebetulnya masalahnya itu apa. Juga ini ya lebih mudah dipahami. Kalau kita lihat gambar 2D gitu ya, itu nggak semua orang bisa paham ya. Mungkin juga kadang-kadang informasinya nggak sampai semua. Nah, kalau kita pakai 3D model dan juga untuk informasinya jelas, ini pengambilan keputusannya akan lebih baik. Ya, jadi kalau kita mungkin di sini teman-teman sudah banyak pengalaman di lapangan ya. Jadi sudah biasa menghadapi masalah-masalah seperti ini, sudah tahu keputusan harus diambil seperti apa. Tapi pengalaman dari kondisi ini sendiri kan kadang-kadang nggak cukup ya. Kita harus dapat informasi yang lebih baik supaya pengambilan keputusan kita juga lebih bagus. Jadi keputusan itu nggak ada yang salah, itu berdasarkan dari pengalaman kita sama data yang kita punya. Kalau kita punya informasi yang lebih baik, keputusannya juga akan lebih baik. Nah, disinilah perannya BIM. Terus yang terakhir, ya kalau kita bicara semua keuntungan ini, BIM ini seharusnya memungkinkan proyek ini bisa lebih cepat selesai dengan efisien. Jadi bukan karena kita buru-buru, terus kita mengeluarkan biaya yang besar supaya lebih cepat selesai. Nggak seperti itu ya. Kita bisa buat ini supaya lebih efisien, proyeknya selesai dengan lebih cepat, supaya menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kalau proyek itu selesai lebih cepat dan cost-nya bisa ditekan, itu yang akan untung itu semuanya juga. Jadi kalau dari klien yang pasti biayanya akan lebih rendah, ya. Semua pihak yang terlibat itu namanya akan lebih bagus ya, karena bisa menghasilkan proyek yang berkualitas dengan lebih cepat. Itu juga membuat kita bisa lebih secepatnya fokus ke proyek yang lain. Jadi kalau proyeknya itu berlarut-larut karena banyak rework, banyak kesalahan di lapangan, karena desainnya mungkin dulu nggak mature ya, itu akan berkurang kalau kita mengimplementasikan BIM dengan benar. Oke, jadi ini ya untuk definisi BIM secara singkat dulu. Nanti kita akan coba bicara beberapa terminologi BIM yang suka bikin kita bingung. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.